Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ataupun malam ini, malam ke-6 dari bulan Ramadan 1443 Hijriah, maka kita lanjutkan ataupun pertama kali saya memberikan kajian di malam ini ba'da tarawih. Dan ini bukan suatu perkara yang rutin. Setelah tarawih ada pelajaran, ataupun di antara tarawih ada pelajaran. Tidak ada sunnahnya dari Nabi. Namun min bab menuntut ilmu adalah ibadah. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim, mempunyai dalil yang lain. Maka di sini kita mengajari manusia, dan kebetulan berkumpul saudara-saudara kita setelah sholat tarawih, maka kita memberikan kajian, itu saja. Bukan karena tujuan menyisipkan kultum ataupun pelajaran khusus di antara dua sholawat ataupun di antara sholat tarawih ataupun setelah tarawih dan sebagainya. Tidak ada sunnahnya. Namun kami melaksanakan mimbab menuntut ilmu. Maka pelajaran kita, barakallahu fikum, kita masuk kepada kajian Umdatil Ahkam di dalam kajian bab as-siyam. Dan kita telah mempunyai hadis yang terdahulu, hadis Anas. Maka sebelum kita masuk kepada hadis hari ini, dipersilahkan untuk mentasmi hadis yang sebelumnya. Tafadhalu. Yalla seri. Lukum. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salati. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan wal sahur? Qala qadra 50 ayah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasumu. Maka hadis yang kita bahas sekarang dari hadis yang muttafaqun alaih, periwayatan bersamaan Aisyah dengan istri Nabi yang lain dari Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Maka perhatikan di sini, muttafaqun alaih datang dari dua sahabiyah. Dan nanti akan datang riwayat berkesendirian Imam Muslim dari riwayat yang berkesendirian Aisyah ataupun Ummu Salamah masing-masing. Adapun dari segi makna, barakallahu fikum, disebutkan dari dua sahabiyah istri Nabi bahwa dulu mereka mempersaksikan Nabi masuk kepadanya adhanul fajr. Adhanul fajr adalah naiknya dari fajar yang kedua. Maka telah diharamkan waktu untuk sahur. Tidak boleh lagi sahur. Wa huwa junubun min ahlihi. Dan dia dalam keadaan junub dari istrinya. Lalu apa yang dia perbuat? Summa yagtasilu, kemudian dia mandi untuk menjadi imam.
wa yasumu, kemudian dia berpuasa. Maka hadis ini barakallahu fikum muttafaqun alaih, tadi kami sebutkan dari dua riwayat sahabian langsung. Adapun telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari mereka orang-orang ataupun para sahabiah yang berkesendirian pula. Maka telah datang dari Aisyah zaujah Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, yang mana lafadznya sama. Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan. Ada tambahan fi Ramadan. Wa huwa junubun min ghairi hulumin fayagtasilu wa yasumu. Maka di sini disebutkan dari Aisyah istri Nabi berkesendirian. Makna berkesendirian berarti diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Bahwa dulu Nabi bertemu dengan Salatul Fajr di bulan Ramadan, ini tambahan fi Ramadan, dan dia dalam keadaan junub, dan tambahan juga dari lafaz Imam Muslim dari Aisyah min ghairi hulumin, yang mana Nabi tidak mandi dari mimpi basah, tetapi dia mandi dari berhubungan dengan istrinya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi dalam keadaan junub dijelaskan di sini bukan dari mimpi basah, tetapi dari istrinya. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Ummu Salamah berkesendirian, berarti diriwayatkan oleh Imam Muslim, bukan muttafaqun alaih. Disebutkan an Ummi Salamah ani rajul yusbihu junuban ayasumu, qultu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilam summa yasumu. Adapun sigah di hadis Ummi Salamah yang berkesendirian, Imam Muslim ditanyakan kepadanya tentang seseorang yang dia itu masuk kepadanya adzan yang kedua dan dia masih dalam keadaan junub, padahal telah masuk Ramadan kepadanya dan siang Ramadan kepadanya. Maka apakah dia berpuasa? Ditanyakan seperti itu. Dijawab oleh Ummu Salamah, dulu Nabi Muhammad SAW masuk kepadanya fajr dalam keadaan junuban. Maka junuban i'rabnya mansub hal. Bahwa Nabi Muhammad SAW yusbihu junuban min ghairi ihtilam summa yasumu. Maka dia tetap berpuasa. Maka pembahasan hadis ini barakallahu fikum kita jelaskan kepada kaum muslimin tentang perkara yang sangat urgen. Dari dua perkara yang sangat urgen. Perkara yang pertama, tibyanan lil awam minal muslimin bi anna idrakal fajri minal janabah laisa minal madhmum fi syari'ah wala mimma yang kusul ajr wala minal muftirat fi siyam intabihu. Perhatian di sini. Penjelasan dari hadis ini yang sangat penting adalah membongkar dari imajinasi, dari persepsi, dari idiom, dari pendapat orang-orang awam. Karena orang-orang awam menganggap barang siapa dalam keadaan junub maka masuk kepadanya Ramadan ataupun fajar yang kedua dan belum mandi, maka batallah puasanya dengan junub ini. Ya apa tidak bapak-bapak? Terlalu khusyuk. Gimana bapak-bapak? Begitu pendapat bapak-bapak yang lain? Terlalu khusyuk. Maka kebanyakan dari orang-orang awam dan orang-orang terdahulu dari kita, bapak-bapak kita, mereka menganggap seperti itu. Barang siapa yang masuk kepadanya adzan yang kedua dan masih junub dari istrinya, belum mandi, maka di sini batal puasanya. Iya apa tidak? Iya, dulu seperti itu juga menyangka para bapak-bapak.
Maka di sini dibantah oleh Nabi dan oleh perbuatan Nabi, terutama Ummu Salamah di saat ditanya seseorang junub, padahal dia telah masuk kepadanya waktul fajr. Afa yasumu, apakah dia berpuasa? Jawabnya na'am. Bismillah. Maka hadis ini di masalah yang pertama memberikan faidah kepada kita membantah dari prasangka dan praduga yang membahas tentang permasalahan orang-orang yang dalam keadaan junub maka dikira bahwa dia adalah batal puasanya atau terkurangi puasanya dan sebagainya. Jawabnya tidak. Dan perkara yang kedua, perkara yang sangat penting juga. Terutama mereka orang-orang yang bangunnya terlambat karena tarawih misalnya di akhir malam selesai jam 4. Maka berbuka puasa sekitar jam 5, masih ada 1 jam. Maka dalam waktu 1 jam itu dia ingin memanfaatkan waktu yang banyak. Maka dia bermain dengan istrinya 1 ronde, setengah jam lah. Kemudian tar dulu deh, istirahat dulu. Dan istrinya juga capek. Akhirnya lupa membuat sahur. Maka akhirnya sahurnya terlambat. 5 menit sebelum adzan baru masak. Atau menghangatkan. Maka baru dimakan sahur, alhamdulillah. Adzan jam 5, baru ingat. Masih junub. Mana yang didahulukan? Makan sahur atau junub? Di sini permasalahan sekarang. Maka dari nas hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi mendapati dirinya dalam keadaan junub dari istrinya dan telah masuk waktul fajr, dari hadis ini tidak berpengaruh kepada permasalahan mendapatkan junub di siang Ramadan